Nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Sambil minum kopi, ngobrol sanes sini, sambil ngaduk-ngaduk kopi, jangan bawa ke hati, ntar sakit. Nenek-nenek senam pagi, oi seksi sekali. Apa sih kuat? Boleh nyunat cucu haji, asal jangan nyunat gaji. Walat ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Kau pemuda, bukalah sanamu. Kau pemudi, Bukalah bajumu, bergelut bersama, bahu membahu, membersihkan sampah-sampah lingkungan hidupmu buat kesehatan. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir, bukannya mau usir. selamat bertemu lagi dengan Warung Kopi dalam episode Pengen Melek Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat gini hari saudara-saudara sekalian. Kenapa gini hari, Pak? Ini yang dengerin, soalnya kaset namanya juga dengerin, ada yang malam, ada yang siang. Kalau gue bilang selamat malam, yang dengerin siang bingung orang. Nggak percaya cuaca. Baiklah, saya memperkenalkan diri, nama saya Indro sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, biar kata belum kelar juga. Yang diberikan tugas oleh Pak RT untuk menerangkan masalah hukum-hukum yang ringan yang terjadi sehari-hari pada masyarakat Ujung Menteng di sini. Oh, jadi Bapak ada Bapak dari Lembaga Bantuan Hukum, Pak? Oh, bukan, saya mah mahasiswa hukum, Fakultas Hukum, bukan. Tapi ngomong-ngomong tahu ya LBH apa? Ya itu Lembaga Bantuan Hukum, LBH. Mah bener. Iya. Kalau ini, Pak, Apaan? LBH Lembaga Bantuan Hukum, Pak ya? Betul. Kalau BH ukuran L, Pak? Lembaga Bantuan Hukum LBH, saya udah seneng tuh Anda tahu soal itu. Cuman nggak tahan BH ukuran L, mak lo kingkong. Apa? Mak lo kingkong kali. Bapak marah kita bilang begitu aja. Iya. Baiklah saya teruskan. Maaf tadi ada teroris. Teroris urusan BH. Iya, teroris urusan BH. BH aja. Jadi saya mau tanya sebelum diteruskan, Pak. Jadi lembaga bantuan hukum itu misalnya ya, itu suka membantu hukum. Betul. Jadi kalau hukum kita di rumah habis, kita bisa minta bantuan LBH. Itu Pak. Punya lemari bakal nyimpen hukum kali ya? Ada pengantar ilmu hukum punya saya. Bukan, maksudnya LBH itu Anda tidak tahu mengenai hukum. Ya. Ada sesuatu kasus yang perlu bantuan untuk masalah hukum itu, bisa datang ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Atau Posbakum. Posbakum itu adanya di pengadilan. Pos Bantuan Hukum. Betul. Nggak ada di warung, Pak ya? Nggak ada deh, ada juga di jalanan.
Kemarin ini ketubruk mati 4. Meletup. Gimana lagi Pak? Gimana lagi Pak? Ada lagi terus di universitas, di fakultas hukum misalnya, ada biro bantuan hukum. Oh, dia anak sekolahan. Nah, betul. Nah, Namanya orang bodoh nanya. betul. Kalau orang bodoh nggak nanya namanya gudeg. Iya. Kan itu ada kata-kata mutiara ya Mas ya. Apa? Ini malu bertanya sesat di kamar. Ah. Di mana-mana juga yang saya dengar malu bertanya sesat di jalan, Mas. Oh ini kalau udah masuk kamar dikunci ceklek, nggak nanya bingung. Itu mah bukannya kesasar, itu memang sengaja. Baik, jadi sebelumnya kita juga harus tahu mengenai hukum ya. Kenapa saya berbicara mengenai hukum? Atau kenapa kita perlu sekali mengetahui hukum? Loh Bapak itu mau nerangin mau nanya. Sebelum nerangin kita nanya dulu. Oh, iya, Tahu? iya. Ya, kira-kira saya tahu deh. Pernah dilelepin nggak, Mas? Hampir sering. Sumur saya dalam di rumah, Mas. Terus, itu kalau saya lelepin nimbulnya kapan nggak tahu. Ya, lu marah lu. Habis kita prakata dulu dong. Baiklah, saya teruskan. Jadi kenapa kita mempelajari atau harus tahu tentang hukum? Karena negara kita itu adalah negara hukum. Ya, Pak, jadi negara Apaan? kita negara apa? hukum. Bukan negara Indonesia. Nah. Negara Indonesia, tapi artinya dilandasi dengan hukum. Oh. Ya, jadi di sini kita harus mengenal norma-norma hukum. Oh Ya. iya. Norma hukum. Karena itu hukum itu harus kita taati, bukan ditakuti. Nah, di sini seorang suka salah. Jangan hukum itu jangan ditakuti, tapi harus ditaati. Oh, nggak percaya. Kalau hukumnya kayak saya, orang takut boleh. Masa hukum kan nggak begitu. Pokoknya jangan salah kaprah. Orang itu suka salah tuh. Iya. Oke. Sebelum kita membicarakan lebih jauh, ini ada juga di sini pengantar mengenai undang-undang. Undang-undang itu artinya ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oh itu. Nah, itu namanya undang-undang. Lain lagi kalau ngundang-undang. Kalau ngundang-undang ente nyunatin, nah ngundang-undang. Lain. Kalau di Jawa undang-undang artinya WAW. Manggil namanya. Mas, maaf saya nggak tahu, nggak ada penterjemah ya. Maaf aja deh. Nah, tadi undang-undang. Sekarang hukum. Hukum itu sebetulnya adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Nah, begitu. Bisa Pak. Hah? Bisa. Bahasa hukum memang begini. Ya, betul. Saya tahu Anda memang sulit ngerti, tapi harus saya terangkan. Seenggak-enggaknya ngerti dikit dah. Oleh dan untuk masa nggak tahu. Mang wajahnya penuh kesulitan. Nah, gitu. Kelihatan memang. Jadi hukum itu kalau di kita ya bisa kita artikan walaupun ini tidak tertulis. Hukum itu suatu singkatan. Singkatan. Hukum itu terdiri dari kata-kata huruf-huruf HUKUM. Udah ngerti Pak. Udah ngerti. Kalau LARI namanya lari. Iya benar. Ini HUKUM. Hukum. Iya benar saudara. Benar. Ntar untung gua nggak punya bodyguard. Baiklah, hukum itu jadi terdiri dari kata-kata huruf-huruf HUKUM. Yang H itu berarti harus. U berarti utamakan. K keadilan, U untuk masyarakat M. Jadi hukum adalah harus utamakan keadilan untuk masyarakat dalam arti yang luas, saudara-saudara sekalian. Yang bener Pak. Bener deh. Jadi hukum mesti utamakan keadilan buat masyarakat. Iya. Asal ngerasainnya nggak pernah begitu Pak. Itu nggak boleh. Harusnya begini. Itu kalau situ ngerasainnya lain. Ya kadang-kadang adil, kadang-kadang kagak. Nah itu mah kali ini hitung aja apes. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu, benar-benar hukum itu melandasi semua tingkah laku, tindak tanduk kita. Ya, ngerti nggak maksudnya? Ntar dulu, biasanya kalau saya tingkah laku, tindak tanduk saya dilandasi oleh jalan raya. Ini artinya tertanam di jiwa kita gitu hukum itu. Ya, tahu? Enggak. Emang saya juga udah mikir sulit untuk nerangin situ Mas, bener. Kelas 2 SD aja nggak lulus.
Ya kelas 2 SD aja dulu naiknya ditendang sama sekolahan. Pantes, ya. Jadi semua segala sesuatu itu harus dilandasi dengan hukum. Kalau nggak percaya ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya aja duit itu ada dasar hukumnya. Duit ini ada. Coba kalau nggak percaya itu baca deh, baca. Ya, saya baca ya. Nah, baca. Barang siapa meniru atau Bentar dulu, Mas. Sekali lagi dari depan. Barang siapa meniru Bentar dulu, Mas. Bacanya mestinya barang siapa meniru dan memasukkan, begitu, jangan barang siapa. Ntar kalau ada yang nyautin barang saya repot, Mas. Oh, ini Ya, jadi ya pokoknya di situ ada, Pan. Iya, ada. barang siapa mengeluarkan dengan sengaja atau Jadi nggak boleh, harus langsung aja. Itu makanya susah, saya nerangin situ juga di kelas 2 SD susah. tapi kan saya harus minta perlindungan hukum kan boleh. Oh boleh, itu boleh. Justru itu saya di sini menerangkan, makanya jangan digodain gitu ya. Ya jadi pokoknya yang pakai barang siapa itu biasanya itu yang mengenai hukum tuh. Kayak di kaset misalnya barang siapa memalsukan atau merekam ulang akan dituntut di muka hakim begitu. Pokoknya kalau barang siapa itu berarti hukum ya? Ya. Kita ada pengumuman itu. Barang siapa yang kehilangan itu hukuman. Ya iya termasuk. Heran nih jangan disamain sama itu. Itu juga kalau di bis kemarin sedang ada mana barang siapanya ketinggalannya, woi. Itu malah lain lagi sehari-hari itu mah. Ya. Oke, saya teruskan. Jadi hukum itu mempunyai onderdil. Sama juga mobil kalau hukuman itu ada onderdil-onderdilnya, Mas. Hakim, jaksa itu onderdil dari hukum.